Ayo jelaskan proses yang Anda lakukan untuk bisa merencanakan, melaksanakan, hingga pelaporan hasil kegiatan observasi dan wawancara yang sudah dilakukan. Ceritakan langkah-langkahnya secara mendetil dengan mempertimbangkan materi yang sudah dipelajari selama ini. Jadi pertama-tama kelompok kami mendiskusikan variabel apa dan narasumber mana yang ingin kita wawancara dan observasi. Setelah 3 kali kurang tepat, setelah itu kita minta bimbingan ke Pak Popo dan akhirnya mendapat variabel resiliensi. Dengan partisipan yang tepat, bisa kita observasi dan wawancara. Kemudian setelah itu kita mendatangi warung tersebut untuk membangun hubungan baik dengan partisipan agar ketika kita wawancara bisa luas dan tidak canggung. Sekalian dengan observasi lingkungan berupa objek, kondisi, suasana sekitar, perasaan emosi, dan aktivitas sekitar. Pada saat itu, sebelum memulainya wawancara, kita membangun rasa kepercayaan pada partisipan agar berjalannya wawancara ini bisa dinyatakan positif untuk partisipan. Diberikan juga penjelasan tujuan dari wawancara ini, membutuhkan waktu berapa lama, bagaimana proses data yang sudah diambil dari wawancara ini. Dengan begitu agar partisipan percaya dengan kita ketika kita mempersiapkan catatan dan kamera untuk memvideokan wawancara tersebut. Setelah wawancara tersebut dan informasi yang dibutuhkan sudah terkumpul, kita melakukan penulisan transkrip verbatim dari rekaman yang sudah kita lakukan dan video yang sudah direkam. Semua yang diucapkan, pergerakan partisipan, bagaimana intonasi bicara, dan bila ada jeda pun juga ditulis. Dengan begitu agar ada bayangan dengan membaca transkrip tersebut pada keadaan saat itu. Setelah kami diskusikan dari hasil informasi yang sudah kita dapatkan dan diproses bahwa partisipan ini yang memiliki warung makan tersebut, bahwa dimensi yang terlihat pada partisipan yaitu optimisme. Hal ini dapat dilihat dari hasil keputusannya yang memilih untuk membuka warung makannya kembali setelah 2 tahun tutup dengan modal optimis yang tinggi. Padahal jika melihat situasi dan kondisi sekarang, pandemi belum benar-benar berakhir. Dengan memiliki sifat optimis ini, memang sangat perlu untuk menjalani kehidupan karena masih ada harapan dan keyakinan untuk mencapai apa yang individu inginkan. Hal-hal apa saja yang dijadikan bahan pertimbangan Anda dalam menyusun dokumen acuan observasi dan wawancara, seperti kisi-kisi perilaku, panduan wawancara, serta metode pencatatannya. Jadi yang pertama, kisi perilaku, yaitu isinya individu menunjukkan kerja kerasnya dalam menghadapi tantangan. Individu menunjukkan kerja kerasnya dalam mempertahankan usaha dan minat meskipun mengalami kegagalan. Individu menunjukkan kerja kerasnya dalam mempertahankan konsistensinya meskipun kesulitan. Individu menunjukkan kerja kerasnya dalam mempertahankan usahanya meskipun tanpa adanya kemajuan. Dan selanjutnya panduan wawancara, itu ada pembukaan yang isinya tujuan wawancara, yaitu saya ingin melakukan wawancara terhadap ibu penjual nasi ayam yang mengalami grit. Itu yang pertama. Karena yang selanjutnya itu ada kita melakukan resiliensi yang kita ambil, informasi yang kita ambil itu resiliensi. Terus daftar pertanyaannya, bisakah Anda jelaskan apa yang Anda lakukan ketika menghadapi tantangan? Bisakah Anda jelaskan bagaimana cara Anda mempertahankan usaha dan minat meskipun mengalami kegagalan? Bisakah Anda jelaskan bagaimana cara mempertahankan konsistensi meskipun mengalami kesulitan? Bisakah Anda jelaskan bagaimana cara mempertahankan usaha meskipun tanpa adanya kemajuan? Setiap pertanyaan sudah disiapkan oleh pewawancara untuk narasumber. Di saat wawancara berlangsung, kita sudah siap rekaman suara dan rekaman untuk dokumentasi video. Selain itu, kita mencatat jawaban narasumber sebagai kunci pada saat pengambilan pengolahan data. Kesulitan apa saja yang Anda temui dalam proses pengambilan data, baik observasi maupun wawancara, dan bagaimana Anda berupaya mengatasi kesulitan tersebut? Pertama, kesulitan yang kami alami pada saat wawancara yaitu tempatnya yang sering dilewati oleh kendaraan. Jadi terkadang narasumber kurang fokus dalam menanggapi pembicaraan dalam wawancara, dan terkadang juga narasumber menyapa orang yang sedang lewat saat wawancara berjalan.
Jadi kami mendapatkan jawaban yang kurang jelas dan sulit dipahami. Kesulitan dalam observasi selanjutnya itu narasumber lebih banyak diam, duduk menunggu pelanggan datang pada siang hari, sehingga kami kebingungan ketika ingin mengobservasi ibu tersebut. Dan terakhirnya cara kita mengatasinya yaitu pada saat wawancara kita mendapatkan 2 kali wawancara narasumber, sehingga kita lebih mengerti apa yang dimaksudkan oleh narasumber. Kelompok mengulang dan memperjelas pertanyaannya sampai narasumbernya pun mengerti apa yang kita maksud. Kelompok diam-diam juga dalam mengobservasi itu diam-diam ke lokasi narasumber agar lebih mudah diobservasi. Ceritakan proses mengamati ketika observasi dan tanya jawab dalam wawancara yang paling berkesan bagi Anda dan memberikan pandangan atau analisis Anda terhadap pengalaman tersebut. Pengalaman yang diceritakan ini boleh berupa apa yang dia rasa sudah baik dilakukan oleh Anda maupun yang belum optimal diupayakan oleh Anda, disertai dengan penjelasan dan alasannya. Kesan yang bisa saya ambil itu bagaimana saya membangun kedekatan dengan narasumber, dari mulai menyapa, mengenalkan diri, menanyakan diri narasumber, dan berbagai macam cara hingga narasumber itu senang bertemu dengan kami dan mau membantu tugas akhir kelompok ini. Dan setelah saya analisis dari hasil obrolan ketika wawancara atau observasi, bahwa ditemukannya ada 6 dimensi yang muncul, yaitu regulasi emosi, pengendalian impuls, optimisme, casual analysis, self-efficacy, dan reaching out. Ketika kami simpulkan dan melihat pada tabel analisa perilaku narasumber yang sudah diwawancara dan diobservasi itu sering muncul pada dimensi optimisme.